Tanya kenapa? Kita lihat, sebentar. Hmm. Eh, eh. Gina. Weh, oke, Gina harus bisa jawab. Ayo, Gin. Mana, Gin? Hmm. Hmm. Iya. Hmm. 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 Nah, coba apa namanya masih digunakan ada cleaning dan shaping ya. Kenapa sih perlu cleaning dan shaping? Bisa mendukung kepada pengurangan apa infeksi lanjut. Kenapa cleaning dan shaping bisa mendukung ke arah situ? Nah, hmm. Jangan cleaning shapingnya dulu. Cleaning shapingnya. Kenapa cleaning shapingnya penting? Hmm. Mhm. Kok bisa begitu? Emang cleaning dan shaping itu ngapain? Hmm. Hmm. Mhm. Hmm. 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 Masih coba lagi lebih lebih dalam lagi. Kenapa kalau gitu? Emang apa sih yang dilakukan? Kalau tadi kita cermati ya jawaban Gina hanya mengambil jaringan pulpa yang terinfeksi, itu akan selesai dengan ekstirpasi. Ya. Lalu kenapa harus ada shaping, cleaning dan shaping di sini maksudnya dia 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 nggak dia ngilangin apa? Dia ngilangin apa? Hmm. Hmm. Ah, oke. Coba sambil direnungkan ya. Sambil direnungin aja. Eh, Kira-kira jawaban yang seperti apa yang menurut kalian memang itu nyambung, nyambung dan logis. Kenapa sih kalian melakukan apa namanya prosedur cleaning shaping ya sebagai trias yang pertama ini, yang mana itu harapannya akan mendukung ya kan dalam proses eradikasi ataupun eliminasi patogen.
endodontik. Nah, ada kata kunci lagi. Makanya kita kenal ada endodontik patogen karena itu yang berusaha kita maksimalkan eliminasinya. Nah, sambil diingat apa patogen itu, sehingga bisa dibayangkan aktivitas kalian melakukan cleaning dan shaping itu sebenarnya ngapain? Bayangin aja, jangan jangan dijawab normatif, tapi dibayangin kalian tuh pakai alat apa, terus apa yang kalian sasar di dalam di dalam gigi, gitu. Oke, cukup dari Gina. Kita lompat dulu ke yang lain, ya. Muhammad Raihan Ramadan. Udah dong. Nah, langsung dijawab. Bagaimana tadi dok pertanyaannya dok? Ye, ayo diinget-inget, ayo dicermati. Pokoknya yang berikutnya nyimak. Ayo, ayo. Lali aku nek kon baleni. Karena pertanyaannya adalah didahului dengan cerita atau prolog. Jadi tidak ada satu kalimat pertanyaan apakah, apakah atau sebutkan gitu. Itu terlalu definitif. Nah, jadi eh, coba diinget-inget tadi kita lagi membahas apa, sehingga Tadi jawabannya bisa komprehensif. seingat saya itu ada pembahasan tentang apa sebetulnya yang kita sasar saat preparasi atau Hmm. saat saluran Hmm. akar, perawatan saluran akar. Hmm. Kalau menurut yang saya pahami selama kuliah selama ini, yang disasar untuk eh, dari preparasi atau dari perawatan saluran akar itu memang kita awalnya bertujuan untuk menghilangkan jaringan yang infeksi dulu, dokter. Hmm. Lalu setelah jaringan yang infeksi itu nanti sudah dibersihkan, lalu kita sudah preparasi, Hmm. Hmm. kita bertujuan untuk apa ya, memasukkan bahan pengisi saluran akarnya gitu, dokter, untuk apa ya, untuk membuat si pulpanya itu apa ya, Hmm. aduh gimana bahasanya? Hmm. Hmm. Apa yang dimaksud oleh Rehan dengan istilah jaringan infeksi? Kalau selama yang saya Hmm. pelajari, dokter, ya, dari Hmm. skills lab dan beberapa kuliah dokter-dokter, yang Hmm. saya pahami, jaringan infeksi itu jaringan dari, kalau misalkan di preparasi atau di apa namanya, Hmm. perawatan saluran akar ini, itu berarti jaringan yang seperti jaringan karies yang sudah membuat gigi itu tadi tuh mungkin kalau dalam kasusnya itu gigi Bukan yang definisi sudah itu. non Ini vital. belum ke arah definisi apa ya? Definisi jaringan infeksi ini. Ya, ayo coba direnungkan. Apa kira-kira yang paling pas? Sebenarnya apa sih yang dimaksud jaringan infeksi yang terkorelasi dengan story pertanyaan tadi? Ya, kronologi pertanyaan tadi. Hmm. Yang mana itu akibatnya Samarehan perlu dilakukan cleaning dan shaping. Nah, yang Rehan cleaning dan shaping itu bagian apa? Gitu ya. Bagian apa yang Rehan lakukan cleaning sama shaping itu opo? Bagian email dan dentin yang terinfeksi, dokter. Nah, tenan toh. Kalau ini ya jenenge Opden dudu endo. Oh, Ayo. Oke. Nah, kita berpindah dari Rehan ke siapa ya? Hmm, Askina.
Enggak, Askina. Askina Sofalut Fati. Iya dok. Oh ada. Alhamdulillah. Ya gimana langsung dijawab. Kecetitnya Rehan itu di mana? Semua menyimak. Kalau nggak bisa jawab. Hah? Gimana? Askina. Kecetitnya Rehan di mana? Ayo, Askina. Tadi cleaning dan shaping di bagian mata mana begitu nggak dok? Ya, Bu, ya tadi mungkin tidak hanya sesederhana itu. Karena kan pertanyaan ini berkembang dari suatu masalah yang apa ya, yang berbentuk cerita atau kronologis. Karena ini untuk menggambarkan atau bisa membawa pada kalian itu suatu konteks yang lebih komprehensif. Karena kalau hanya pertanyaan kalimat demi kalimat, kalian jadi pinter hanya menjadi ahli nujum, pinter nebak, ya kan? Nah, pinter memilih dan pinter menebak saja, tapi bukan mencoba konteks apa sih yang seharusnya saya pahami, ya secara lebih menyeluruh. Nah, jadi saya tidak ada pertanyaan berupa kalimat di sini. Nah, permasalahan yang hadir atau berpindah dari satu ke yang lain itu sifatnya komprehensif, ada storynya. Yuk. Ya baik dok. Tadi Hmm. eh itu cleaning dan shapingnya tuh di bagian saluran akar. Hmm, Lalu oke. di Salah saluran satunya saluran akar. Ya. eh, eh, Terus ya berarti ada apa namanya di saluran akar itu jaringan infeksi karena tadi kan Rehan ada menyebutkan jaringan infeksi. Jaringan infeksi yang kira-kira dimaksud Rehan pada saluran akar menurut Askina itu lebih tepatnya itu area apa sih? Bagian apa sih? kalau di saluran akar yang terinfeksi itu ini ya, dok jaringan pulpanya. Kan pulpanya udah diambil. Um, Gimana mau preparasi belum diekstirpasi? Gimana ya dok? Ya gimana? Nah, ayo, gimana Askina? Mungkin bagian dinding-dinding saluran akarnya juga terinfeksi dok. Nah, menarik. Oke, dinding saluran akar terinfeksi. Saya mau konfirmasi sebentar. Kita pindah lagi. Hmm, eh, 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 eh. Mm, 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 mm. Arik Jauhardian Mumtaz. Yo, Arik Ya, dok. Jauhardian Mumtaz. Oke, gimana Arik? Lanjutkan tadi isu Bisa terakhir. diulang ya dok pertanyaannya dok. Nah, yo, kemana ayo tadi kalau minta diulang? Ya, Sorry, dok. dari Askina. Ayo langsung direspon, Arik. Apa? Nah, harus tahu dulu yang kalian hadapi apa. Salah-salah nanti kalau enggak ya
Cuman saya juga nggak ngerti. Ya nanti kita tanyalah. Mm-mm. Yuk, gimana Arik Jauhardian? Itu tadi eh, kenapa dinding saluran akar bisa terinfeksi, dok? Boleh dari situ. Tapi tadi Askina sudah melangkah lagi dengan menyebutkan apa apa kata-kata baru yaitu dinding saluran akar. Nah, itu gimana? Apa namanya menurut Arik? Hmm? Gimana? Hmm? Kalau kalau menurut saya dinding saluran akar yang bisa terinfeksi itu karena dari ada invasi bakteri, Dok. Ah, nah, emang dinding saluran akar itu apa? Dia bisa terinfeksi? Dia bisa terinfeksi? Bisa, Dok. Bisa yuk. Enggak pede, semua tuh pede aja. Kalau kalian sudah merasa tahu sesuatu, ya nggak usah ragu, kan? Bisa. Kenapa bisa? Dari Apa masuk sih dari sebenarnya dinding masuk dinding dari saluran kamar akar itu Dok. apa sih? Dinding saluran akar itu sebenarnya apa sih? Seperti apa tuh strukturnya? Yang di lateral dari saluran akar ini. Ya dinding saluran akar itu sebenarnya tuh apa toh? Kok bisa, supaya bisa bayangin kenapa itu bisa terinfeksi? Hmm. Hmm? Gimana, Arif? Ya ini Dok, yang eh, apa bagian lateral dari saluran akar ini, Dok, yang berbatasan sama sementum. Lah itu apa sebenarnya? Itu apa sebenarnya? Struktur apa itu? Kandungannya maksudnya, Dok. Hmm. Kan pertanyaannya berawal dari kalau kalau Arik menanyakan menyebutkan itu kandungan kan nggak nyambung. Kita kan pertama ceritanya kenapa itu bisa terinfeksi. Nah, awalnya kan dari situ. Kenapa itu bisa terinfeksi? Harus difahami juga sebenarnya arti dan maksud kata infeksi itu apa. Nah, kalau tahu, jadi semua itu ada semua tetap ada meaning, ada artinya ya. Memilih kata ada infeksi, ya kan? Berarti sebenarnya ada terjadi suatu proses apa. Bisa terjadi seperti itu pada area apa. Nah, emang area itu tuh konstruksinya seperti apa? Karena nanti ujung-ujungnya lagi balik. Kenapa itu memungkinkan untuk di cleaning dan di shaping. Jadi semuanya itu nyambung gitu. Jadi kalau hanya kalimat per kalimat atau pertanyaan punya konteks. Nah, ini saya bawakan konteks. Jadi bukan hanya sekedar bisa menjawab ataupun memberikan jawaban, tapi bisa nggak nyambung nanti jawabannya. Yuk, gimana, Rik? Itu yang terinfeksinya eh, kalau menurut saya jaringan peridentin. Apa? Jaringan Apa? peridentin. Jaringan peridentin. Oh, apa namanya jaringan predentin. Nah, kenapa pakai nyebut pre segala? Karena Ya, pede aja. Ya, karena itu sebenarnya masih bagian dari atau serupa dengan struktur dentin. Artinya apa kalau serupa dengan ganti orang nih? Kalau serupa dengan struktur dentin emang kenapa? Kan gitu.
Kalau serupa dengan apa namanya, memang itu merupakan dentin juga yang apa yang membungkus saluran akar. Ya memang yang membentuk saluran akar itu dentin, lalu di bagian luarnya sementum, ya kan? Nah, memang kenapa kalau apa namanya kalau dentin itu mudah, dalam konteks ini mudah apa atau bisa dikatakan tadi jaringan seksi tadi, apa bisa gitu, eh itu siapa ya? Eh, eh, Hmm, pertanyaannya itu loh tadi. Lintang Fahmi. Yuk, Lintang Fahmi ada. Lintang Fahmi. Iya, nama dok. Oh, wah aman nih Mas Danang. Yang nggak on on tapi dipanggil nyaut nih. Iya dok. Lintang Fahmi. Nah, oke. Gimana? Tadi pertanyaannya udah saya sebut. Langsung dijawab. Gimana Lintang Fahmi? Boleh diulang nggak dok pertanyaannya? Aneh-aneh baik. Tadi saya udah bilang loh. Atau nanti aturannya saya rubah. Kalau harus ngulang berarti sebelumnya ngilang. Mantap bila Mas Dadang. Hmm, langsung dijawab. Yuk, apa Lintang? Tapi kalau enggak tadi lagi keluar. Enggak denger. Hmm. Ya ini tantangannya memang apa online itu. Yuk, gimana Lintang? Ayo. Ntar lama-lama aturannya kita rubah loh ya Mas Danang ya. Ini kalau kita panggil ternyata nggak bisa langsung jawab, berarti kita anggap tadi sebelumnya tidak ada di las. Baik dok. Hmm. Yuk, Lintang. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa dentin dikatakan jaringan yang terinfeksi pada saat dilakukan preferensi saluran akar, bukan dok? Sebenarnya pertanyaannya juga jahat banget ya kalau bilang seperti itu. Karena gini, kalau pertanyaannya mengatakan Lintang membuat pertanyaannya apakah dentin itu dikatakan dentin itu jaringan yang terinfeksi, maka konsekuensi dari kalimat tersebut ketika Lintang melakukan cleaning dan shaping, dentin saluran akarnya dibabat habis. Itu konsekuensinya. Apakah begitu? Hmm. Hmm. Jadi gimana? Baiknya sebaiknya jawabannya bagaimana? Karena pertanyaannya tadi belum langsung itu, pertanyaannya baru. Ini terakhir ya, saya mengulang pertanyaannya. Yang berikutnya kan nggak ada diulang lagi pertanyaannya. Oke, nah jadi apa namanya? Kenapa kalau tadi sudah disampaikan sama teman-temannya Lintang yang sebelumnya, kenapa yang akhirnya bisa sampai mengerucut ya? Kalau di
di dinding-dinding saluran akar itu strukturnya adalah dentin, ya kan? Nah, tapi memang kita sebut badan saluran akar, ya kan, atau dinding saluran akar, tapi sejatinya adalah strukturnya itu menyerupai dentin. Kenapa struktur tersebut bisa terinfeksi? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, tidak ada konsekuensi atau membutuhkan kondisi keterangan tambahan lainnya untuk bisa membatasi sejauh mana kalian akan melakukan cleaning dan shaping, kan itu goalnya. Nah, nanti kan ini akan berlanjut lagi pertanyaannya. Sampai kapan kalian akan melakukan cleaning dan shaping itu pada badan saluran akar? Nah, itu. Yuk, berarti jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi, Lintang. Nanti yang berikutnya bisa untuk temannya Lintang yang lain. Ya. Hmm. Ya, karena dengan konsep atau ketika kita berkenalan ataupun mempelajari patogen, terus apa namanya patogenesis radikuler gitu, ya itu kita membicarakan hal-hal yang sifatnya lebih detail, lebih kecil, lebih detail, lebih presisi, bukan sekedar skala makro. Nah, jadi ya kalian harus juga apa sebenarnya. Yuk, gimana tentang kenapa bisa infeksi? Sini jawab ya dok. Mohon maaf kalau salah. Nggak Eh, apa-apa, nggak perlu minta maaf kalau salah. Yang salah itu kalau ditanya, pas lagi ditanya, terus tahu mana pertanyaan, nah itu, yuk gimana? eh, mung- Ini eh, bukan ujian kok, bukan tes, jadi jawab salah nggak apa-apa. mungkin Hmm. karena kantin itu kan strukturnya itu kan punya yang namanya tubulidentin. Jadi mungkin saat kita preparasi, Hmm. saat clean dan shaping itu Hmm. eh, mikroorganisme atau bakterinya itu bisa lebih mudah masuk dan lebih bisa ya berkembang biak karena adanya tubulidentin itu. Jadi eh, bakteri yang nempel itu malah jadi lebih mudah masuk, nah, makanya dentinnya bisa terinfeksi. Itu karena akibat cleaning dan shaping. Terjadi seperti yang disampaikan Lintang itu apabila dilakukan cleaning dan shaping. Enggak juga sih dok, kalau memang sebelumnya karies juga, kalau sebelumnya belum kita preparasi tapi sudah ada kariesnya juga lebih mudah. Benar. Ini harus dibantu membuat atau merangkai kalimatnya untuk menjawab supaya lebih presisi ya. Oh iya dok. Coba apa eh, Mirza Argian bisa bantu apa namanya eh, bantu temannya tadi nggak untuk membuat kalimatnya biar lebih logis. Eh, Pertanyaannya masih sama nih dok ya. Ya masih sama, cuman kalimatnya itu aja tadi kan. Yang sebenarnya kalimatnya jadi agak aneh gitu. Enggak logis. Coba di, di, dirangkaikan, dibantu supaya lebih logis. Gimana Mirza? Argian. Bentar dokter. Hmm. Ayo. Eh,
kenapa bagian struktur dentinnya bisa terinfeksi dikarenakan adanya penyebaran bakteri bisa melalui adanya jaringan yang terbuka, dokter. Dikarenakan mungkin bisa adanya karies atau trauma. Aduh, topik. Kita tuh lagi ngurusin badan saluran akar ya. Hmm. Hmm. Coba diperhatikan ketika menjawab seperti ini, diperhatikan patofisiologinya gitu ya. Urut-urutan atau kronologisnya. Jadi nalar gitu. Ngom di wes, coba ngom. Awas ora iso. Ngom, ngom. Ayo ngom. Menurut saya, kenapa sebentar, kenapa struktur badan saluran akar bisa terinfeksi karena adanya invasi dari bakteri, dok. Lah itu kan kalau strukturnya mana-mana semua bisa aja terjadi ada invasi. Kenapa bisa terjadi ada invasi? Tapi sebenarnya sudah ada, udah sampai ini jawaban ini gitu. Cuman tinggal kalimatnya aja masih aneh, nggak logis. Yuk, terus gimana, Om nih? Kenapa itu bisa terinfeksi? Kenapa bisa terinvasi? Karena eh apa ya? Oh ini tubul dentinalisnya nggak sih, dok? Nah, ya tadi juga dibilang tubulus dentinalis. Ya toh, bisa masuk di situ. Selain tubulus dentinalis, ya kan? Ya kan? Kenapa langsung tubulus dentinalis? Karena di dinding saluran akar punya email nggak? Nggak ada Nggak ada. Nah, berarti langsung memang bertemu dengan pori-pori tubulus dentinalis. dentinalis. Ya kan? Nah, eh, tadi pada banyak yang jawab langsung ke karies-karies. Lah, karies itu yang kalian harus pahami, karies itu lesi yang sifatnya kronis. Sudah ada dua proses yang terjadi di situ, demineralisasi dan titik-titik-titik. Gitu kan? Nah, terjadi dua itu dulu. Nah, sedangkan untuk bisa terjadinya invasi pada sesuatu yang tidak ada pada suatu area yang tidak ada protektornya tapi langsung ketemu saluran, maka selain langsung terjadi invasi, bisa terjadi invasi, bisa didahului dengan adanya perlekatan, ya, perlekatan patogen pada dinding saluran akar. Itu kenapa area yang berpotensi untuk apa namanya berkontak dengan patogen ya pada level hanya initial attachment itu di cleaning dan di cleaning ya kita cleaning dulu lalu sekaligus kita shaping karena kita akan melihat ya, jaringan dinding saluran akar yang merupakan dentin yang sudah terinfeksi atau sudah terinvasi bakteri, nah, itu kita eliminasi. Nah, jadi bukan dentin pada saluran akar, ya itu semuanya gitu ya terinfeksi terus tereliminasi, apa apa kalau itu terinfeksi semuanya dentinnya, ya nggak bisa di PSA, nggak bisa di cleaning shaping kan harus ya harus dihabisi semua kalau gitu. Nah, jadi ini akan berujung kepada kapan atau sampai batas mana kalian melakukan preparasi atau sampai sejauh mana kalian akan melakukan cleaning dan shaping pada pada saluran akar, badan saluran akar. Sampai mana? Sampai mana, Gum? Sampai munculnya white dentin, dok. Gimana taunya white dentin? Berarti eh Bagaimana taunya kalau sudah sampai white dentin? oh sudah tidak ada debris lagi yang
Oh, menarik, menarik. Jadi gitu. Apa karena kan itu di saluran yang kecil. Kan kalian nggak bisa ngelihat ke dalam itu. Gimana kalian bisa tahu itu white dan thin? Terus Hamdi bilang sampai tidak ada Debris yang keluar. debris di sini maksudnya apa, Hamdi? Debrisnya Sama nggak sama debris yang kalau di Perio? beda dok. Nah, karena nyebutnya kan sama-sama debris tuh. Tapi debris di Perio itu apa? Ini apa? Debris ini apa? Bedanya apa? Debris yang dimaksud di sini apa? Eh, si- Hasil preparasi dok. Kayak kan awalnya kan dipreparasi dan di cleaning dan di shaping. Nah, debris-debrisnya itu hasil-hasil dari preparasi. Tadi tuh udah arahnya udah benar loh, Hamdi. Jangan mundur lagi ya. Jangan bikin blunder ya. Jangan bikin blunder. Tadi arahnya sudah benar. Jadi katanya apa Hamdi langsung bisa bilang langsung sampai white dentine. Itu teori. Pada bilang seperti itu sampai white dentine. Karena saya nanya, nah Hamdi tahunya sudah sampai white dentine gimana? Terus Hamdi juga jawab lagi syaratnya sampai tidak ada lagi debris yang apa? Yang keluar ketika diirigasi. Kalau dirigasi raketok. Iya caranya. Ya bisa sih butek-butek sitik gitu. Nah, bisa itu. Selain itu, oke, ada lagi juga bisa pada saat kalian ngangkat keluar apa namanya apa namanya ke filenya atau filenya kalian bisa masih apa namanya melihat itu masih ada debrisnya. Terakhir sebelum saya move ke yang lain nih, move ke topik selanjutnya ke pembahasan kita selanjutnya. Itu debrisnya apa? Jadi, karena kan ada satu titik kalau kalau jangan sampai jangan sampai tidak logis ya, Romli. Kalau tidak logis itu begini. Tadi Romli bilang sampai tidak ada debrisnya. Kalau Romli menjawab itu adalah sisa-sisa preparasi, gitu ya. Maka kalau preparasi itu terus dilakukan, debrisnya ada terus nggak? Kalau ada, yuk kapan stopnya? Itu loh. Ayo, gimana? Gimana, Om? Terakhir. Ayo, nggak boleh salah. Hmm, menurut saya apa ya? Paham tuh tadi Iya ya. resume story saya ya udah tinggalin dulu. Kalau memang logikanya tadi udah nyambung harusnya langsung langsung ces. Hmm. Ayo. Kalau sampai jaringan yang terinfeksi hilang dok. Nah, itu tahunya kapan? Itu tahunya sal tahunya dari mana kan matanya Om ini nggak bisa ngijen itu. Hmm, oke. Mungkin takbek dok. Adanya takbek itu juga tanda apa gimana dok? Apa? Adanya takbek. Iya, beda lagi dah. Oh beda lagi Tag berarti. back itu, tag back itu larinya nanti ke apikal. Itu kalau mau cari inisial file, nah bicara pakai tag back. Ya, yuk, yuk. Kalau sudah ada eh kan awalnya kan kalau misalkan jaringan terinfeksi itu berubah warna dok. Apa yang keluar sudah berubah warna? Iki
Mau jawe Lena apa Gina entuk lho, Om. Ben gak ndang rampung iki. Ya, dilanjutkan yang lain. Atau Seira. Seira ya benar. Bisa bantu Homni. Ini Homni ternyata di titik E blunder ini. Tadi tadi udah smooth ya. Udah smooth gitu. Ya saya ini jadi blunder. Berarti masih teori ya. Yuk, gimana? Ini kemarin dengan cara yang begini seru loh. Angkatan 24 bisa saut-sautan loh. Saya giniin, terus nyambung ini, terus itu nambahin gini dan sebagainya. Loh, enak. Masa kalian nggak bisa saut-sautan aja? Basisnya diskusi. Ya, siapa bisa bantu Romdi? Sarah, Gina, Lena, halo, halo. Ini nggak jalan-jalan nih, Ki. Ini tahu-tahu langsung tak waktu nih. Kalau menurut saya nggak ada cara yang pasti dok buat cara tahu kalau misalkan udah habis jaringan yang terinfeksi. Loh, kalau misalkan Lena jawabnya seperti itu, ya, itu terlalu apa ya? Terlalu blind loh. Ya, misalnya terlalu blind. Paling tidak ada satu parameter asumsi, ya, parameter asumsi yang bisa Lena pakai. Kalau tidak, kita kita gambling di sini, ya kan? Nah, nanti saya akan tunjukkan kenapa. Karena ya tingkat keberhasilan, tingkat keberhasilannya memang masih rendah. Ya, saya nggak mau bisa bilang rendah ya, tapi apa kejadian apa secondary infeksi ataupun misalkan flare flare up endo itu setelah nggak bisa loh kita lihat kurang dari 1 tahun. Yang dilihat adalah lebih dari 2 atau lebih dari 3 tahun misalkan. Jadi sudah 5 tahun, ya kan seperti itu. Nah, itu ternyata kenyataannya ya Lena. Ternyata nanti bisa dilihat kalau Lena pernah baca Cohen kan, buka buku Cohen. Pernah dokter. Nah, jadi kalau menurut saya jawaban misalkan ya sama sekali kita tidak mau ingin berikhtiar atau berupaya membuat satu parameter asumtif walaupun sedikit se, sekecil atau sedikit apapun gitu ya. Itu kita nggak bertanggung jawab sebenarnya. Kita hanya mau melakukan tapi blindly. Ya, yang penting wujudnya secara makro kita sudah melakukan, tapi kita tidak mau memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di dalam. Itu kebanyakan. Nah, saya mau buka. Itu kebanyakan. Kebanyakan melakukannya seperti itu. Gitu ya. Ya, karena untuk yang aspek ini melelahkan. Jujur, jujur sangat melelahkan. Dan itu apa namanya tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya kan, kalau memperhatikan yang seperti ini. Tapi itu sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab. Ya, nah, kalau sudah mau menyentuh area ini, seharusnya. Ya, mungkin hari ini harus concern. Paling tidak harus berusaha dong. Ada suatu, walaupun itu tidak absolut, betul. Kita tidak bisa melakukan apa namanya menjamin apa namanya absolut, tapi paling tidak ada ikhtiar membuat satu parameter asumtif yang bisa kita jadikan acuan. Nah, tadi Bung Gomli sudah sampai titik tertentu gitu yang mengarah ke sana, tapi dia blunder. Nah, karena kalau misalkan ini diabaikan, ya mungkin untuk 1 2 tahun Lena bisa menyenangkan pasien, tapi pasca itu ambrol. Mungkin pasca 5 tahun ambrol. Hmm. Nah, apakah memang sebenarnya di hati kecil kita itu yang diinginkan? Hanya untuk menyelamatkan 1 2 tahun saja? Hmm.
Ya, bagaimana? Ya, karena kalau mau berbicara mikro atau mau berbicara yang kecil di dalam, itu suatu kenyataan, itu suatu fakta, tapi kita banyak yang tidak memiliki kemampuan. Masih bergantung, ya yakin, untuk masalah klinisi-klinisi saat ini, kita masih sangat bergantung terhadap medikamen saluran akar. Mungkin kalau beberapa beberapa yang memang mencintai dunia endo, mereka akan cukup telaten ya, cukup telaten untuk melakukan cleaning dan shaping ini, gitu ya. Tapi kalau ini tidak, ya bom waktu sebenarnya. Yang diandalkan lagi-lagi hanya medikamennya. Nah, akhirnya nanti muncul laporan seperti yang dilaporkan di textbooknya Cohen, ya kan? Nah, di textbooknya Cohen. Nggak tahu sudah pernah baca belum sampai ke sana. Yudi Cohen juga memaparkan itu, gitu. Bahkan itu adalah kondisi, ya kan, kondisi em, mikro biologis ya pada saluran-saluran akar gigi yang sudah dilakukan obturasi. Hmm. Yuk, gimana? Jadi seperti apa? Nah, yakin, saya cuma berani bilang aja. Kalian kalau hanya ingin mendapatkan rasa kesenangan pasien dalam usia 1-2 tahun, selesai. Kalian tidak perlu memikirkan sedikit pun tentang radikuler patologi ataupun endodontik patogen. 1-2 tahun aman. Hmm. Tapi kalau kalian memang sayang atau care, tanggung jawab dan amanah terhadap pasien kalian, nah, kalian pasti ya akan sedikit memikirkan hal ini. Yuk, gimana? Ini seperti apa? Halo? Ayo, slide-nya belum bergerak. Dan jam 9. Ya, tugas saya hanya menggugah hati nurani, bukan hanya menjadikan apa ya, ya apa, bukan mempersulit, bukan, nggak sama sekali bukan mempersulit, tapi aspek-aspek seperti ini bisa jadi malah sering terabaikan. Yang terjadi kasihan di pasiennya sebenarnya. Ya, syukur-syukur kalau besok sudah ada penemuan-penemuan baru untuk medikamen-medikamen saluran akar yang lebih mantep, yang lebih jos, yang lebih canggih, yang lebih apa ya, lebih poten gitu ya. Nah, error-error kecil kalian nanti di sini bisa tertutupi gitu ya. Ya, kita sebenarnya bisa tertutupi. Tapi selama medikamen-medikamennya belum apa powerful ya, terlalu seperti itu, eh, ini filosofi yang pertama yang harus dijaga gitu ya, semaksimal mungkin gitu. Yuk, sampai kapan? Tadi pertanyaannya saya sampai lupa. Belum dia yang tanggung jawab nanti ngingetin lagi. Tadi track recordnya apa? Tracknya udah dibuat gitu ya. Cuma tinggal bagian terakhir kok malah jadi blunder nih. Yuk, siapa yang mau menyempurnakan? Kan lucu. Bondi bisa mengatakan ada istilah white team. Itu dapat dari mana itu, Bom? Dari kuliah dong. Nah, kok cuma Bondi yang mengeluarkan kata itu white team?
Yang lain nggak ngeluarin. Ya kenyataannya kalau kalian mau melihat Wadentin, ya angel. Ayo. Tapi ada suatu parameter asumtif yang bisa digunakan. Ayo, apa? Halo? Mohon izin berpendapat, Dok. Ya, siapa Leontin? Iya, Apriserlis. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berkontribusi. Yuk, gimana Leontin? mungkin Dok dari yang sepemahaman saya Hmm, kita melakukan sampai berhenti untuk melakukan cleaning dan shaping, selain tadi yang diskusi teman-teman menyampaikan tidak adanya debris, mungkin juga saat dilakukan eh, irigasi itu larutan irigasi yang keluar itu sudah jernih gitu, Dok. ya, itu sama tadi sama Gombi. Ya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, itu memang. Jadi apa tadi Gombi juga bilang gitu. Nah, bersih. Ya kan, artinya sudah tidak ada debris, ya kan. Nah, pertanyaan saya itu kan debris, sebenarnya debrisnya itu apa? Debrisnya apa, Leontin? Ada yang pernah bayangin nggak sih? Kalian mempreparasi badan saluran akar pakai KVL itu yang kalian lakukan tuh sebenarnya ngapain nih? Mungkin debris yang terangkat itu seperti eh, jaringan eh takut salah, Dok. Apa? Gimana? Nggak apa-apa. Masih lebih baik menjawab salah daripada tidak menjawab. Karena takut salah. Itu repot itu. Ya, gimana? Tadi tadi kan sedang membahas debris, Dok. Mungkin itu Hmm, debrisnya itu dari eh, partikel-partikel jaringan organik yang terinfeksi di bagian tubuli-tubuli dan tinalisnya. hmm, hampir benar. Ya udah mengarah ke sana. Oke, ya terima kasih Leontin. Itu sudah mulai mengarah gitu ya dari nanti. Coba nanti semakin direnungkan ya. Karena saya biasanya saya akan langsung kasih jawabannya kalau kalau partisipasinya aktif. Banyak nih ini berpendapat ini berarti artinya kalian mau mikir. Nah, kalau mikir saya merasa worthy saya teruskan gitu. Bahkan saya klarifikasi dengan sebenarnya yang saya maksud seperti ini. Tapi kan ini baru Leontin sama baru sedikit. Nah, coba jadikan take home message saja. Ya, kalian coba dengan take home message ya. Apa coba direnungkan karena ini cara kita sebenarnya saya cuma ini cara kita sebenarnya menghormati bukan menghormati ya tapi eh, ya karakter seorang talibun ya atau pembelajar ya itu yang coba kita apa kita munculkan saya tidak mau memperbanyak atau menyuburkan juga yang semua serba apa ya mungkin instan gitu ya. Karena sudah banyak di negeri ini yang instan gitu ya. Bahkan apa namanya ya adalah itu bukan hanya apa ya bukan hanya isapan jempol atau apa apa eh, eh, asumsi enggak bahkan sudah sudah diakui sendiri oleh mereka pelaku pelakunya gitu ya sudah mengakui sendiri kalau apa namanya apa di negeri ini ijazah itu bisa dibeli. Ya, saya selalu pesankan juga tuh kalau saya pesan ke adik tingkat kalian ya apa namanya berilmu itu pilihan tapi kalau apa namanya gelar itu tuntutan ya silahkan nanti coba direnungkan gitu ya. Tapi tadi sudah bagus, nanti sudah mengarah.
gitu ya, kepada apa kepada eh, sesuatu yang bisa bisa terambil itu terkait dengan sesuatu yang terinfeksi gitu ya. Nah, itu nanti punya lagi. Sehingga kalian punya parameter ataupun punya indikator asumtif pertama untuk mengevaluasi cleaning dan shaping kalian. Kan harus ada evaluasi yang seperti sama seperti kalian akan melakukan optur. Sebelum optur, kalian paling diberikan atau dikenalkan satu pendekatan apa istilahnya? Verifikasi asumtif. Walaupun pada prakteknya kenyataan saat ini itu sudah beberapa juga tidak lagi digunakan karena semakin besar deviasinya atau ketidakakurasinya. Tapi ya dulu-dulu masih dipakai, tapi sekarang mungkin dikritisi dan akhirnya dikurangi juga pemakaian itu. Yaitu apa? Tes bakteri. Nah, dulu sebelum optur, wah itu wajib itu tes bakteri gitu kan. Tapi yang dilakukan tes bakterinya dengan cara yang sebenarnya secara mikrobiologi saat itu tidak benar, tidak akurat sebenarnya, kurang kurang presisi gitu ya. Tapi secara bertahun-tahun itu sudah menjadi teori gitu ya. Nah, baru sekarang akhir-akhir ini itu mulai banyak dikritisi gitu ya, banyak dikritisi terus akhirnya mulai menjadi sunnah. Lah, lama-lama ini hilang. Tapi saya pun juga setuju kalau ini tidak menjadi tidak menjadi indikator yang benar karena memang kalau hanya dengan direndam dalam perhidrol itu nggak akurat sebenarnya kan tidak bisa mengatakan hanya dengan seperti itu dikatakan sudah apa namanya tidak ada bakterinya itu ya nggak bisa sebenarnya dikatakan seperti itu. Nah, itu yang baru sekarang, baru akhir-akhir ini itu dikritisi. Sehingga ada juga beberapa dari pihak konsumsi yang juga tidak melakukan itu lagi, gitu ya, karena merasa tidak efektif. Tapi dulu itu masuk jadi teori gitu loh. Bahkan itu dilakukan gitu. Walaupun tuh dari dulu saya sudah sebenarnya dari kacamata mikro gitu, saya sudah ngerasa ini nggak valid sebenarnya, gitu loh. Tapi ya karena konsensus saat itu masih berlaku. Sekarang baru karena karena dari 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 apa semakin banyak yang juga melihat itu mungkin dirasa kurang efektif, nah baru akhirnya menjadi sunnah atau menjadi tidak wajib gitu kan. Ya itu karakter ilmu yang kalian pelajari saat ini. Kalau kalian hanya mencari nilai atau mencari jawaban, nanti 10 tahun lagi ganti teorinya. Nah, gimana? Gitu loh. Yang benar yang mana? Prinsipnya gimana? Apa kalian nggak kasihan sama pasien kalian gitu loh. Nah, itu ya coba nanti apa di di apa resap diresapi. Banyak hal ya yang pasti juga harusnya pakai kita agak lebih peka dan juga apa jangan mudah mengatakan kalau kita rawat habis itu terus tiba-tiba terus bermasalah terus kita tinggal mengatakan sudah saatnya sudah waktunya memang itu jawaban agak nggak bertanggung jawab sih gitu kayak kita nggak punya empati gitu ke pasien loh. Hmm. Coba itu saya ingin sekali itu sampai dan benar-benar hati kalian bisa merespon itu supaya pasien itu bisa lebih apa ya kalian sayangi gitu ya. Bukan hanya sekedar bet-bet-bet. Memang sih karakter pasien Indonesia itu kan senangnya mau langsung nggak sakit. Walaupun dikasih racun, mending dikasih racun daripada sakit. Ya kan? Itu pasien Indonesia. Datang sakit, maunya dikasih obat. Gitu kan? Gimana pokoknya sehari 2 hari nggak sakit. Kalau sehari 2 hari masih sakit dan sebagainya, yang disalahin dokternya. Amin. Ini saya juga nggak ngerti. Frame berpikir ini sama sekali nggak ada di luar. Gitu ya.
buat semua. Makanya kalian kalau yang mungkin yang meng-LO-kan teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa Jepang kalau lagi sakit, cobalah kalian bikin. Mereka tuh takut sekali minum obat. Paling pun mereka bawa sangu obat itu cuma acetaminophen tok. Kita kalau sangu apa keluar obatnya? Macam-macam. Ya itu. Ya, mental apa namanya ada sebuah paradigma yang juga apa eh, belum pas. Itu. Yes, biar nggak kejauhan ke sana-sana udah jam 9. Nah, nanti kita akan masuk ke diskusinya yang lain lagi. Nah, tapi saya ingin mulai kenapa tadi kita bahas sampai di situ? Karena itu menjadi salah satu apa yang kita sebut sebagai tadi kan Nana? Tadi ada kata-kata invasi. Nah, kan dari Gomdi juga mengatakan invasi. Nah, kalau kita melihat dinding saluran akar, bisa terjadi invasi setelah didahului dengan adanya attachment. Attachment itu berarti sudah mulai terbentuk adanya biofilm pada dinding saluran akar. Nah, makanya tadi saya juga apa ya, berusaha untuk memunculkan sense lagi di kalian. Ketika kalian melakukan preparasi badan saluran akar itu, kalian tuh ngapain? Saluran akar itu kalian apain? Bukan dipreparasi, iya dipreparasi. Apa sebenarnya aktivitas preparasinya itu? Nah, nah, kalau ya, ini kan kalian lihat apa? Bayangkan itu adalah radicular dentinal tubule, ya. Berarti ya itu tadi yang saya katakan tubulus tubulus dentinalis pada dinding-dinding saluran akar. Jelas ya kalau kita bisa apa namanya bisa apa melihat itu aja kita lihat pakai tem ya pakai tem itu sudah ada koloni bakteri yang bertanding di sana kan masuk. Kalau kita ngelihat di sebelah kiri itu biofilm ya, biofilm bakteri yang attach pada permukaan dinding saluran akar. Bisa bayangkan kan? Itu kenapa kalian berusaha untuk melakukan tindakan berparasi tadi. Saya nggak menyebut apa karena kan tadi belum belum notes ya. Nah, makanya saya bilang itu kalian itu kenapa kalian melakukan berparasi. Sambil dipikir itu kan krek 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 gitu kan. Sampai tadi udah bilang debrisnya hilang, diirigasi sampai jernih nggak ada. Ya benar, betul ya. Terus sudah nggak keruh lagi gitu kan. Terus ada lagi yang lain. Karena pada titik tertentu ya kan, kalau kalian mengharapkan apa larutan irigasi yang apa balik keluar gitu setelah kalian irigasi itu masih keruh, itu debrisnya banyak. Nah, bagaimana kalau debrisnya tinggal dikit? Nah, gitu kan? Bagaimana debrisnya kalau tinggal dikit, tapi masih ada? Mungkin nggak terlalu nyata kalau kalian hanya sekedar pakai irigasi. Itu yang tadi makanya saya nanya. Terus gimana? Oke. Nah, jadi mulai dari ada perlekatan di dinding saluran akar, nah bakteri itu bisa mulai memasuki atau menginvasi tubulus-tubulus dentinalis pada area radikuler atau area akar. Tapi kita juga lihat tidak semua bakteri itu memiliki kemampuan invasif. Tidak semua bakteri itu bersifat invasif. Kembali lagi konsep mikrobiom, kembali lagi konsep interaksi antar bakteri. Tapi terlepas dari itu yang harus kita pahami dalam konteks periapikal patosis, ya kan, eh, itu adalah kalian memahami sebuah gate atau sebuah pintu masuk ya bakteri itu ataupun mikroorganisme ataupun patogen masuk ke dalam tubuh. Dalam konteks yang lebih sederhana adalah mencapai area periapikal. Jadi infeksi yang bergejala apa manifestasi atau simptom sign dari infeksi periapikal itu pasti
Kalau kata-kata infeksi berarti ada apa kata kuncinya? Kalau kata-katanya adalah infeksi. Ya. Kata-kata infeksi berarti apa maksudnya kalau infeksi itu? Blok papat. Sarah mau berpendapat? Mas Danang, kayaknya dokter Arya lock out ya, Mas. Bentar ya, tak coba WA Dokter Arya. Coba cuma sedikit lagi. Habis waktunya sebentar lagi. Bun. Suaranya masuk nih. Hmm. Nanti. Mari. Hmm. Oke. Ah, nah, eh, apa tadi? Kalau infeksi berarti, ya gimana Gin? Biar cepat. Kejauhan, bagus tapi saya apresiasi, makasih Gin. Soalnya saya tuh benar-benar capek ya. Kalau kalian cuma diem kayak gitu, mending udah ngomong aja. Kayak gini gitu, apa namanya Gina juga. Oke, kenapa? Oh, jadi gini, infeksi minimal Gin, minimal persepsinya. Ketika memang menggunakan istilah infeksi, berarti bakteri sudah ada di situ. Titik. Ya, jadi ketika menggunakan istilah infeksi, bakterinya sudah nyampe ke situ. Kalau baru toksinnya, baru faktor-faktor virulensinya, ya, baru apanya kayak bagiannya kayak apanya, pokoknya yang bukan bakterinya yang masuk atau menginvasi, jangan pakai istilah infeksi. Nih. Nah, kalau sama memakai istilah harus sudah sampai berkembang, nanti ceritanya lain, yaitu apa? Ceritanya infeksi yang sudah bergejala. Nanti kalau ada kata-kata misalkan nih, ada infeksi, tapi misalkan tidak ada gejala, mungkin nggak terjadi. Nah, bisa jadi pada saat itu sudah ada gitu ya bakterinya, tapi bakterinya pada kondisi yang inkapasitas, tapi sudah terjadi infeksi, gitu ya. Nah, karena gitu tadi kita tidak hanya berbicara sudah berkembang atau belum, tapi bakteri sudah menginfiltrasi, sudah menginvasi. Nah, yang kita harus waspadai ya, yang bisa mengancam periapikal, apex ya, periapikal itu invasi itu bisa datang melalui kavitas, jaringan periodontal, terbukanya pulpa, dan pembuluh darah atau sistem sirkulasi pada daerah apex. Pada daerah apex. Nah, di sini ketika kita mengatakan kavitas, maka kita tidak hanya berorientasi ataupun tidak hanya mengarah kepada karies. Oke?
tidak hanya mengarah kepada karies. Bisa nggak gigi itu atau pulpa itu nekrus tapi tidak ada karies? Bisa nggak? Izin menjawab dokter, bisa dokter. Boleh. Sip. Bisa. Fraktur atau trauma dokter. Oke, paling bagus Gilang. Fraktur atau trauma ya. Fraktur karena trauma ya. Fraktur karena trauma. Ada nggak fraktur nggak karena trauma? Ya ada, karena trauma terus fraktur. eh Trauma tanpa fraktur bisa juga nggak Gilang? Gilang? Ya dokter, bisa kemungkinan dokter. Kok jadi ragu? Apa ya? Kok jadi ragu? Hmm. Nah, itu dia sudah. Itu apa namanya? Apa yang saya tadi katakan? Ini apa yang saya katakan tadi ya? Kalau kita berbicara non fit apa namanya apa non vital pulpa yang non vital atau nekrosisnya pulpa misalkan ya maka kondisinya ah bisa nggak sih sebenarnya nekros tapi kondisinya steril. Halo, lah bisa. Oke. Nah, bilang itu kata Gina bisa berarti dengan trauma tanpa terjadi fraktur ya tanpa tanpa adanya kavitas, tanpa adanya akses melalui periodontal surroundings, tanpa adanya pulpa yang terekspos, dan juga tanpa adanya distribusi patogen melalui sistem sirkulasi, pulpa tetap bisa saja mengalami nekrosis. Ya, apa akibat dari trauma. Nah, ketika ada trauma tapi terjadi fraktur, maka yang masuk adalah kavitas. Ada entry modes bisa saja frakturnya karena apa bukan nekrosisnya karena fraktur, tapi juga bisa juga nekrosisnya akan diinisiasi ataupun diperparah juga dengan nekrosisnya bisa karena fraktur, tapi nanti setelah itu kita tetap perlu melakukan prosedur eradikasi ataupun eliminasi patogen karena sudah ada kavitas yang dihasilkan dari fraktur. Selain dari fraktur, kavitas yang bisa jadi entry modes, apalagi? Apa contohnya? Yang bisa menjadi entry modes, fokus kita yang bisa membuat bakteri masuk, ngakses. Karena tadi konteksnya kita lagi bicara infeksi, bakteri bisa masuk. Belum tentu berkembang biak, subur, banyak, enggak, masuk. Apa? Nah ya, di situ udah ada. Hmm. Nah kan, tinggal baca sebenarnya. Ya, makasih Gina. Kita lihat lagi, adanya atrisi sama abrasi, kita melihat keparahannya. Bahkan afraksi, kita melihat keparahannya. Kalau memang atrisi, abrasi, tapi masih di level superficial, ya mungkin dia belum bisa berperan benar-benar sebagai entry modes. Tapi ketika udah parah, ada loh, jangan salah, apa abrasi servikal gitu, ada yang benar-benar dalam banget, kan ada dalam sekali, gitu ya. Sondasi pasien sudah sangat kerasa atau ngilu. Nah, ya ini sudah bisa menjadi entry modes dengan kondisi seperti itu bisa nggak terjadi bisa nggak apa namanya terjadi bisa menjadi entry modes dari apa namanya patogen bisa. Nah, cuma nanti kalau bilang loh ini ada nekros atau belum itu nanti cerita yang lain ya. Oke. Nah, eh nah sekarang kita juga masih melihat ini sebenarnya larinya kepada
apa kepada bakteri ini agak complicated ya. Maksudnya bukan complicated sih, tapi kembali lagi ke teori em, teori biofilm dan mikrobiom ya. Sama bagaimana bisa terjadi apa namanya disease karena infeksi bakteri. Pertanyaan saya tadi, oke, ada bakteri masuk nih. Kita lanjutkan, ada bakteri masuk melalui entry mode study. Apakah setiap ada bakteri masuk, ya, apakah setiap ada bakteri masuk sudah bisa dipastikan, gitu ya, sudah bisa dipastikan akan terjadi apa namanya apical patosis atau periapical patosis atau kondisi patologi pada daerah periapex. Jawabannya belum tentu. Oke, belum tentu. Kenapa? Lagi-lagi kita harus memikirkan satu aspek ya. Makanya kalau kalian melihat di Cohen, ya, kalian membaca juga di Cohen, Pathway of the Path. Cohen juga mencantumkan banyak sekali kemungkinan interaksi yang terjadi, gitu ya. Kemungkinan interaksi yang terjadi dan tidak harus selalu muncul sebagai bentuk abses. Ya. Oh iya, sebelum sampai situ saya tanya. Periapikal, kondisi patologi periapikal. Contohnya apa saja? Itu dulu mungkin ya. Ada yang bisa bantu? Hah, oke. Kronis ya. Condensing ositis apabila dia sudah apa namanya dia sudah kronis. Nah, sekarang masih saya bertanya, tidak setiap yang kronis larinya ke condensing osteitis. Kadang-kadang jadi granuloma, gitu kan. Nah, kalau Gina bisa menyebut nih, ada banyak versi seperti itu. Eh, Kira-kira, oke, kita tidak akan. Saya harap Gina juga punya punya persepsi ya, yang cukup wise bahwasanya tidak selalu satu apa namanya tidak selalu mengarah. Oh, ini pasti langsung ke sana, ini pasti langsung ke sana. Variasi berkembangnya kondisi patologis pada periapikal itu sangat ditentukan oleh variasi dan ragam mikrobiota atau mikrobiom saluran akar. Nah, itu ya yang perlu di eh, apa di apa dicermati. Kalau di sini juga bilang, jadi makanya kaitan endoperio juga tinggi. Nah, kadang-kadang ya, karena kita mesti melihat kadang-kadang ketika dominasi bakteri tertentu dia menjadi abses. Ketika bakteri-bakteri tertentu dia jadi granuloma. Ketika dominasi bakteri tertentu dia malah mendukung periodontitis, gitu kan? Nah, ketika kita berbicara apa namanya apa abses sendiri, Gina, misalkan, bisa bisa mencermati nggak? Abses itu satu tipe saja atau beberapa tipe? Hmm, oke. Kalau dari karakternya lagi, ya benar. Secara umum abses kita bayangin seperti itu. Tapi kalau misalkan di diagnosis endo, absesnya biasanya disebut apa? Kalau di diagnosis endo, biasanya absesnya yang paling sering apa? Apa Gina akan mengatakan hanya abses titik begitu saja? Betul, abses periapikal. Ya. Nah, biasanya nanti jadi jangan memasukkan abses periodontal karena abses periodontal itu juga bisa akut ya kan, bisa apa namanya, bisa akut dan kronis. Akut dan kronis itu umum untuk abses. Namanya akut dan kronis itu umum untuk abses.
Ya, karena apalagi kalau abses-abses yang superficial atau tidak profunda, nah apa prosedur insisi atau drainage juga bisa dilakukan pada abses-abses yang kronis. Nah, pada endo biasanya terjadi adalah periapikal abses. Nah, periapikal abses itu salah satunya. Nah, eh oke, mungkin bisa apa namanya kira-kira, nah ya udah sampai di situ ya tadi. Lalu ada juga selain dia bisa jadi abses, kadang dia bisa jadi granuloma, ya kadang-kadang dia juga mendukung ke periodontitis, gitu kan. Nah, apa bahkan mungkin diawali dulu pertama dia nekros, tapi ada juga bisa misalkan ini. Kira-kira Agina berpikir juga ada periodontitis, ya kan diperkusi juga sakit gitu kadang. Tapi oh ya tadi juga bisa tiba-tiba condensing osteitis gitu kan. Karena secara radiografis ya condensing osteitis cukup cukup signifikan ya apa namanya terlihat bedanya. Nah, kira-kira saya cuma mengulang lagi gitu. Aspek apa atau faktor apa yang mungkin berperan pada variasinya kejadian-kejadian tersebut? Ya, nah oke. Bisa nggak menyebut contohnya atau bentuknya seperti apa? Gak apa-apa, udah bagus. Tadi berarti kita menyimak. Saya mengatakan variasi dari mikrobiom. Nah, saya nggak tahu ya, di angkatan ini saya pernah cerita belum apa namanya apa bahwa setiap biofilm itu punya siklus ya. Dia tidak berakhir, tidak bersifat linear, ya kan? Dia punya siklus. Nah, ketika siklusnya mencapai siklus atau fase terminal, dia akan merilis banyak sekali faktor-faktor virulens. Nah, kita akan lihat ketika kita berbicara mikrobiom, maka kita akan berbicara siapa yang akan dominan, siapa yang akan minoritas. Nah, ini kenapa? Lagi-lagi kenapa saya katakan ini pentingnya dua trias endodontik pertama, cleaning, shaping, dan juga sterilisasi. Ya, sterilisasi. Karena ketika kita melakukan obturasi, itu kita berusaha untuk memperkecil kemungkinan memperkecil kemungkinan adanya eh, apa reattachment sebenarnya itu reattachment dari bakteri yang mana nantinya bisa akan menjadi biofilm yang lain lagi. Karena ketika itu terjadi lagi, maka proses patogenesis akan muncul kembali. Dan bayangkan, salah satu atau satu-satunya faktor atau satu-satunya aksi yang bisa mengeliminasi apa namanya mikrokoloni atau biofilm itu hanya cleaning secara fisik. Itu beratnya. Bayangkan kalau itu sudah disiling. Bayangkan kalau itu sudah kalian siling. Tapi kalian masih memberikan ruang untuk bisa adanya reattachment. Itu kenapa kan kalian harus peduli dengan masalah hermetis, ya toh? Kalian juga harus peduli tidak boleh ada leakage. Ya. Kenapa? Karena itu semua larinya adalah kalian memberi peluang untuk terjadinya reattachment. Kalau orang mikro, maksudnya orang basic atau orang umum akan melihatnya reattachment dari koloni. Reattachment koloni itu akan hanya bisa dieliminasi dengan apa namanya aksi-aksi yang sifatnya physically. Ya. Salah satunya tadi cleaning dan shaping physically. Ya. Saya buka aja daripada nanti nggak nyambung. Itu kan kalian melakukan ngikir dengan bahasa kasar. Kalian kan ngikir dinding saluran akar itu dengan file. Dengan protapper, kalian ngikir juga. Dengan reamers, kalian ngikir juga. Nah, itu untuk menghilangkan jejak-jejak semua ya sekecil apapun jejak mikrokoloni sampai kepada mikrokoloni itu sampai hilang. Nah,
Begitu sudah dipastikan itu steril, bahkan kalian kalian di medikasi, langsung berusaha kalian obturasi dengan mampat, dengan rapat, pet, ya. Supaya apa? Nggak ada leakage. Supaya apa? Nggak ada leakage, nggak ada reattachment dari bakteri. Begitu bakteri itu bisa punya akses reattachment, padahal sudah kalian tutup, dia nggak bisa hilang. Dia nggak bisa hilang dari sana. Karena mau gimana? Udah dipepet semua. Yang terjadi adalah ya mereka akan memanfaatkan ruang-ruang itu. Ini yang akan mempengaruhi kecepatan juga. Sisa gigi yang sudah kalian rawat nih kan, dosa kita banyak banget ini nanti. Ya kan, kalau kita sengaja meninggalkan atau tadi kita nggak ada parameter yang jelas atau misalkan nggak tahu atau itu kita blindly just doing gitu kan, dosa kita besar sekali. Kenapa? Karena oke, kalian misalkan oh sampai sekian tahun nggak apa-apa dan sebagainya. Kebetulan nih bakteri yang ada di dalam yang tertinggal karena cleaning shapingnya nggak optimal, nggak adekuat, yang tertinggal adalah bakteri-bakteri yang harmless atau kebanyakan yang non patogen. Atau ketika kita berbicara commensals bakteria yang apa? Karena apa? Itu juga kenapa kalian harus umpet atau obturasi itu sampai ujung apex. Kalian obturasi, underfill, ya kan? Apa yang dilakukan? Mau dibiarin aja? Kalau kalian tahu adanya potensi anakoresis, infeksi atau entry modes dari anakoresis, kalian nggak akan berpikir membiarkan adanya rongga di apex. Nah, kalau itu ada rongga, bakteri mampir ke sana. Bakteri mampir ke sana. Kenapa bakteri bisa senang ada di situ? Ingat, gigi yang sudah nekros itu semua strukturnya mayoritas organik dan anorganik. Tersusun juga dengan banyak komponen organik. Itu merupakan tempat hidup yang nyaman buat bakteri. Itu tempat hidup yang nyaman untuk bakteri di situ. Bakteri singgah, nyaman, ya kan? Kalian tidak hermetis atau kalian juga tidak sampai ujung apex. Bakteri bikin rumah di situ. Kalau mereka nyaman di situ, gitu ya, tinggal nih bakteri ini tipe-tipe bakteri yang punya virulensi tinggi atau tidak. Kalau dia bukan bakteri-bakteri yang tipe virulensi tinggi, gitu ya, atau tidak yang patogenik, ya dia tidak akan jadi abses. Ya, dia tidak akan jadi abses. Tapi dia, kalau misalkan dia tipe-tipe yang asidurik, asidogenik, misalnya asidogenik, dia akan produksi terus, dia akan grogoti. Struktur gigi yang sudah kalian rawat yang seharusnya bisa dipertahankan lebih lama, lebih cepat berubah warna. Setelah berubah warna, lebih cepat lapuk, terdemineralisasi, tinggal sisa jaringan organik, ya, mayoritas akan jadi rapuh. Padahal nih kalian PSA tujuannya ke pasien apa? Ya Pak, nanti ini dijadikan gigi abutment, ya kan? Ini jadikan gigi abutment, buat pegangan, pasangin crown dan sebagainya gitu. Padahal kalian merawatnya tinggal sisa akar doang. Tinggal sisa akar dikit kalian lakukan misalkan kalau kita tidak benar-benar adekuat dalam masalah cleaning, shaping dan sterilisasi atau trias tadi langsung kalian pasakin ya kan kalian pasak itu kan bisa terjadi kurang dari 1 tahun kalian sampai selesai mahkota jaket non vital udah kalian pasakin. Nah lihat nanti berapa tahun ke depan ambrol udah giginya lapuk, sisa akarnya lapuk, udah toel, ya kan? Nah, lalu tinggal bilang usia. Nah, kita harusnya kembali introspeksi. Ini yang saya katakan tadi. Setiap step yang dilakukan pada proses atau tahapan endodontik itu semua minim. Ya, dan ketika ada reattachment bakteri, tidak bisa lagi dihilangkan kalau tidak secara fisik. Ya, nah, tidak secara direct, tidak secara fisik itu tidak bisa. Yang terjadi kalian akan terus membuat akumulasi
em, eh, potensi reinfeksi itu berulang. Nah, akhirnya itu terjadi. Kenapa orang bisa terjadi flare up endodontik? Kenapa bisa terjadi infeksi sekunder pasca endodontitis, apa namanya endo dan lain sebagainya? Karena kalau kita memperhatikan entry point ini, ya, walaupun kalian tutup kavitas, semua kavitas sudah kalian seal, tapi kalian tidak mau aware dengan jaringan periodontal. Misalnya kavitas pulpa udah kalian tutup rapat, restorasi pasca obturasi, udah rapat pet jadi gitu. Tapi kalian nggak aware dari periodontal dan kalian nggak aware dari anakoresis. Bakteri bisa masuk dari sana. Nah ini tanda ini benar-benar. Jadi oke, apa? Ini bukannya nakut-nakutin, tapi ya kita perlu memunculkan apa ya? Kita perlu memunculkan perhatian kita lah, ya pasien. Ya kita berharap memang nanti ya suatu saat makin muncul banyak medikamen-medikamen saluran akar yang memiliki apa namanya eh, potensi dan juga apa namanya kapasitas yang ya super power lah misalkan kita luar biasa misalkan gitu. Mungkin akan banyak menyelamatkan error-error kita gitu. Tapi selama itu belum gitu ya, ya tolong perhatikan 4 entry point ini tadi karena kita mempertimbangkan kemungkinan terjadinya reattachment. Saya katakan reattachment ini bisa berasal dari flora normal. Ya, bisa berasal dari flora normal karena mayoritas flora normal yang ada di dalam rongga mulut sifatnya komensalis. Jadi jangan serta-merta dikatakan dan sebagainya. Ingat setiap kondisi. Karena apa? Ada loh, sudah lama nekros, nggak abses-abses juga. Ya kan? Nggak abses-abses juga. Nah, kalian akan melihat. Nanti, karena dia bakteri nanti interaksi. Nanti kita lihat. Apa namanya, terakhir ya. Mungkin saya bilang sebelum saya tutup, udah 9:30. Gitu ya. Termasuk cara masuk ya. Bakteri sendiri seperti PG atau ya, Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis mau masuk ke dalam kamar pulpa, dia nggak bisa sendiri. Ya, dia butuh Gordoni misalkan. Nah, itu nanti salah satunya. Terus itu kita bisa lihat. Kalau ada Porphyromonas endodontalis, menurut Cohen, dia cukup banyak pada saluran-saluran akar, apa namanya, nggak salah juga post endo gitu ya, pada reinfeksi gitu ya. Nah, kalau di situ misalkan ada flora normal seperti apa namanya, ya kita tidak mengatakan apa seperti Capnocytophaga gitu ya. Atau kita bisa melihat kalau Veillonella ya, nah Veillonella nanti larinya ke apa namanya Campylobacter dulu, baru ke endodontalis misalkan. Jadi ini kita bisa, nah actinomyces misalkan ya dari actinomyces akan menghasilkan apa namanya senyawa-senyawa format gitu ya. Ya, tapi dia biasanya stop ya yang misalnya sih. Tapi ketika kita lihat dari fuso ya kan fusobacterium yang menghasilkan succinate dibutuhkan endodontalis atau Campylobacter yang subur karena Veillonella bisa menghasilkan hemin yang dibutuhkan oleh endodontalis ataupun gingivalis. Nah, ini keberadaan masing-masing ya proporsi dari masing-masing ini juga akan mempengaruhi mana yang akan berkembang dominan. Kalau misalkan berkembang dominan misalkan gingivalis atau Prevotella, intermediate dan sebagainya, atau mungkin malah stabilo, ya bisa lari ke abses gitu ya. Tapi kalau nanti larinya bukan ke sana, ya nanti mungkin larinya manifestasinya atau simptomnya bisa dalam konteks yang lain. Ya, mungkin saya cukupkan dulu apa udah saya tambah 10. Nah, ini kalau bisa lihat kondisinya pada beberapa pada beberapa kondisi, mau yang asimptomatik apa namanya apikal periodontitis maupun yang simptomatik. Ya. Pada beberapa penelitian juga variasi ataupun interaksi kombinasi mikrobiotanya enggak sama.
Beda. Ya, beberapa juga berbeda. Nah, itu beberapa yang bisa sering dari pasca pasca sudah dioperasi muncul ya kan pasca operasi itu nah, makanya tolong berhati-hati ya apa untuk apa ketika melakukan tindakan-tindakan yang memang memerlukan kehati-hatian lebih khususnya ya selalulah berpikir bahwa eh, proteksi entry modes ya itu penting dalam proses endodontik ya lakukan atau penuhi hak-hak dari trias endodontik semaksimal mungkin kerjakan jangan terburu-buru ya kerjakan jangan terburu-buru semua dipastikan ini saya sebenarnya ada yang lain ya mana tuh yo hmm, kok nggak ada ini nah ini ding benar tadi ini yang tadi saya bilang bakteri dan macam-macam bakterinya tapi kita bisa lihat dari berbagai macam kondisi ya. Kok ini nggak mau hilang? Nah, kalian bisa melihat dari apa namanya tanda-tanda apakah dia abses periapikal yang tandanya merah, lingkaran merah, gitu kan, atau dia apa periodontitis atau gimana. Itu kan bisa lihat ada bakteri apa yang biasanya dilaporkan sering muncul ya kan pada kejadian. Nah, bahkan kita bisa lihat pada posisi pasca endo. Ya. Nah, nah, pasca filling, root canal filling dan juga seperti ya itu kan masih ada. Nah ini Streptococcus mitis pasca apa obturasi, Streptococcus mitis masih ada. Kalau kalian tahu Streptococcus mitis dia juga bisa berperan dalam proses inisiasi dalam pembentuk apa namanya pembentukan mikrokoloni. Nah, jadi eh, nah, aware aja dengan yang seperti ini. Ini maksudnya untuk apa namanya membangun apa namanya awareness juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Ada? Ini tiba-tiba yang apa namanya responsif Gina, Gina aja nih. Ya, yang lainnya save by Gina. Ya udah. Oke, kalau gitu saya cukupkan topik pada pagi hari ini. Ah,